Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Gapai Kemuliaan yang dirahmati Allah, apa kabar Anda hari ini? Semoga tentunya Anda senantiasa sehat dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah, senang sekali hari ini saya Eva Yunizar kembali hadir menjumpai Anda dalam program kesayangan kita Gapai Kemuliaan. Selama 30 menit ke depan, insya Allah kita akan membahas masalah seputar fikih, adab dan tauhid dalam kehidupan sehari-hari yang tidak jarang. Masih banyak dari kita yang salah dalam memahami dan mempraktekannya. Seperti biasa, saya tidak sendiri, hari ini sudah hadir bersama saya di studio ada gurunda kita semua, Kiai Haji Muhammad Faiz. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Kiai? Alhamdulillah baik. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nah, tentunya bagi Anda pemirsa yang juga memiliki pertanyaan, silakan Anda kirimkan pertanyaan Anda baik berupa pesan teks maupun dalam bentuk video melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar kaca. Anda juga berkesempatan untuk bertanya langsung kepada Kiai melalui sambungan Zoom yang nanti secara teknis akan ditentukan oleh tim Gapai Kemuliaan. Dan bahasan pertama kali ini adalah terkait Sayyidina dalam sholawat. Nah ini Kiai, sebutan Sayyidina dalam sholawat. Bolehkah kemudian dilakukan dalam sholat? Karena ada yang bilang Sayyidina dalam sholawat ini hanya bisa dilakukan apabila di luar sholat. Di luar sholat. Sebetulnya ini permasalahan fikih ya. Cuma kemudian hari ini identik dengan afiliasi ormas dan pandangan keagamaan. Jadi di dalam fikih itu diterangkan ya, bahwa sholawat yang asli yang diajarkan Rasulullah itu memang tidak ada sayyidinanya. Kan sahabat bertanya, kami ini sudah tahu memberi salam kepadamu dalam at-tahiyat tuh kan, assalamu alaika ayyuhan nabi. Kalau kami bersolawat bagaimana? Maka Rasulullah mengajarkan solawat Ibrahimiyah itu di dalam sholat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama shollaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Tetapi kemudian ulama itu menambahkan kata Sayyidina. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Kenapa demikian? Karena menurut ulama nama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak layak dan tidak pantas untuk disebut tanpa ada kata lain yang menunjukkan penghormatan kita kepada Rasulullah. Saya saja kalau murid saya panggil saya Faiz itu rasanya nggak nyaman. Gitu loh. Orang yang terhormat misalnya itu tidak dipanggil dengan selayaknya, itu kan juga tidak pantas. Apalagi Quran mengajarkan la taj'alu du'a ar-rasuli bainakum. Kalau kamu mau memanggil nama Nabi di tengah-tengah kalian, itu jangan seperti kebiasaan kalian memanggil yang lain. Jadi apa yang sudah pantas saya kerjakan kepada teman saya, boleh jadi tidak pantas dan tidak boleh saya lakukan kepada Rasulullah. Dari sinilah kemudian ulama menambahkan kata Sayyidina. Kenapa? Sayyid itu dalam bahasa Arab, itu kan ungkapan yang terhormat. Tuan, orang yang harus didahulukan, orang yang harus dihormati, pemimpin, orang yang bertanggung jawab terhadap rakyatnya. Itu semua disebut dengan Sayyid. Dan tentu makna yang terkandung dalam kata sayyid ini itu sangat tepat untuk kita sematkan kepada Rasulullah. Nah, ada orang yang mengatakan bahwa sholawat itu tidak boleh pakai sayyidina. Karena pertama Nabi mengajarkannya tanpa sayyidina. Yang kedua, Nabi itu pernah menolak dipanggil sayyid. Ada sekelompok orang Arab itu datang ke hadapan Rasulullah, kemudian mengatakan, anta sayyiduna. Engkau adalah pemimpin kami, tuan kami. Rasul kemudian menjawab, as-sayyid Allah. Yang pantas dipertuankan itu Allah. Nah, ada orang yang mengatakan dari hadis ini dia tidak mau pakai sayyidina. Padahal kalau dia merujuk kepada semua ulama hadis, hadis ini ditempatkan oleh para ulama hadis itu pada bab yang terkait dengan makruhnya orang yang cari muka. Nih, jadi ketika ngomong anta sayyiduna itu ndak ikhlas dia. Dia ingin cari muka di hadapan Rasulullah. Nabi itu nggak suka dengan orang yang seperti itu. Nah, maka Nabi kemudian seolah-olah tidak mau dipanggil dengan kata-kata sayyid. Tetapi kalau kita pahami, ketika Nabi mengatakan as-sayyid Allah, itu kan Nabi sedang ingin mengajarkan sesuatu secara hakikat. Ya, sama gini loh Mbak Eva ya.
Dalam bahasa Arab tuh ada hakikat, ada majas. Ada yang kayak misalnya hakikatnya macan itu binatang buas. Majas itu metafora. Orang yang berani suka dikatakan macan panggung misalnya. Nah, Rasulullah juga begitu kan sebetulnya. Kalau kita lihat dalam Al-Quran misalnya, yang mematikan manusia itu siapa? Satu ayat mengatakan Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha. Yang mematikan orang itu adalah Allah. Tapi ayat yang lain bilang qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukkila bikum. Katakan oleh Muhammad, kalian semua akan mati. Siapa yang mematikan? Malaikat maut. Nah, sebetulnya yang mematikan secara hakikat kan Allah. Tetapi malaikat maut itu menjadi petugas Allah yang untuk mematikan setiap orang tadi. Maka ini yang dipahami oleh ulama. Sayyid secara hakikat itu adalah Allah, tapi tidak menafikan, kan? Seperti saya mengatakan, Anda orang kaya, karena kekayaan Anda lah saya mendapatkan bantuan dari Anda. Sebetulnya kan yang maha kaya itu Allah. Nah, dari sini ulama mengatakan bahwa Nabi ketika melarang dan tidak mau disebut sayyid, itu karena Nabi itu ingin rendah hati. Nabi ingin mengajarkan orang jangan lupa bahwa itu hakikatnya adalah Allah. Tapi pada kesempatan yang lain, Nabi juga mengatakan dirinya, ana sayyidu waladi Adam. Saya nanti adalah pemimpin anak Adam. Bahkan di dalam Al-Quran ada Nabi lain kayak Nabi Yahya, yang tentu kita pahami pangkat dan derajatnya kan di bawah Rasulullah. Itu disebut oleh Quran sayyidan loh. Disebut sayyid juga. Oleh karena itu kata ulama, mana yang lebih utama? Sekedar mentaati perintah atau menjalankan perintah dengan mempertimbangkan akhlak? Logikanya begini. Kalau saya mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad, maka saya sudah mengerjakan perintah Nabi untuk bersolawat. Tapi kalau saya mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, saya mengerjakan perintah kan? Karena saya bersolawat. Yang kedua, perintah itu saya jalankan dengan penuh akhlak. Dan mengedepankan akhlak di atas perintah itu yang dikerjakan oleh banyak sahabat utama Rasulullah. Misalnya, ketika Rasulullah sakit itu menjelang akhir hayat beliau, itu kan yang mengimami sholat itu Sayyidina Abu Bakar. Hingga pada waktu sholat asar itu Rasulullah merasa badannya lebih nyaman, Nabi ingin keluar. Dan itu adalah perjumpaan Rasul terakhir dengan masyarakat umum. Begitu Nabi keluar dari rumahnya, kalau kita bisa membayangkan Raudhah sekarang, sebelah kirinya adalah rumah Nabi. Nabi keluar tuh, Sayyidina Abu Bakar kan jadi imam. Melihat Rasulullah keluar, Sayyidina Abu Bakar tuh mundur. Mau masuk ke barisan makmum, mempersilahkan Rasulullah untuk menjadi imam. Kata Nabi loh, ini kan sudah jadi imam. Maka Nabi memberi isyarat, an makanaka, berhenti dan tetap di tempatmu, dengan bahasa isyarat Rasulullah. Abu Bakar sebenarnya paham itu, tapi nggak taat sama Nabi itu, tetap aja mundur. Nanti setelah kejadian ini, Nabi tanya, tadi kan saya sudah bilang Abu Bakar, jangan mundur. Kenapa mundur? Apa kata jawaban Sayyidina Abu Bakar? Maka nalibni Abi Kuhafata. Saya ini Abu Bakar, ya, anaknya Abu Kuhafah nih ayahnya, merasa tidak pantas, ya, untuk berada di depan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini kan mengedepankan akhlak di atas perintah. Sayyidina Ali waktu perjanjian Hudaibiyah itu disuruh menghapus nama Muhammadun Rasulullah, tidak mau dia. Padahal Nabi yang memberi, hapus, dia nggak mau. Kata Rasul, kenapa kamu nggak mau? Saya merasa tidak sopan mentipek nama Rasulullah dari hadapan kata-kata Muhammad. Nah, ini yang dipakai oleh para ulama yang kemudian mengatakan bahwa sunnah hukumnya untuk membarengi kata Nabi itu dengan Sayyidina. Oke, baiklah, baiklah Kiai.